Halo semua, hari ini kakak sedang berlatih untuk mengikuti lomba lari maraton sejauh 5K alias 5 km. Dan latihan sampai menjadi juara itu perlu komitmen, kids. Komitmen making a plan and putting into a practice. Jadi kita harus buat rencana dan mempraktekannya. Nah, kakak mau berlatih dulu ya larinya, tapi sekarang kakak mau berlatih di tempat, berlari di tempat. Ayo semuanya ikut dong latihan. Kids, ternyata latihan itu gak gampang dan kakak pengen menyerah rasanya. Tapi kakak harus tetap mengikuti lombanya apapun yang terjadi karena kakak orang yang komitmen. Sepertinya tubuh kakak juga butuh banyak nutrisi dari sayuran. Kakak mau makan brokoli dulu nih ya. Baunya aja gak enak, kids. Daripada kakak makan ini, mendingan kakak mau latihan terus aja. Wah, brokolinya ngejar kakak. Kids, kakak dikejar sama brokoli. Tapi lebih baik kita mau memuji dan menyembah Tuhan dulu ya. Ya, let's praise Him. Your plans for me are good. You hold my future. You're working all the time. You're the mountain mover. From sunrise to sunset, till the sun comes back up again. You're by my side. You started a good work in me. I know that you will complete it. You will see it through, yeah. I know that you're still working on me. And everything that you say you'll do. 'Cause I believe that you are faithful. Oh, you are faithful. Oh, you are faithful. I'll trust your every word. 'Cause I believe that you're working for my good. Yes, you're committed. From sunrise to sunset, till the sun comes back up again. You're by my side. You started a good work in me. I know that you will complete it. You will see it through, yeah. I know that you're still working on me. And everything that you say you'll do. 'Cause I believe that you are faithful. Oh, you are faithful. Oh, you are faithful. You are my hope. You are my future. You are the mountain mover. You are faithful. You are my hope. You are my future. You are the mountain mover. You are faithful. You started a good work in me. I know that you will complete it. You will see it through, yeah. I know that you're still working on me. And everything that you say you'll do. 'Cause I believe that you are faithful. Oh, you are faithful. You are faithful. Oh, you are faithful. Oh, you are faithful. Oh, you are faithful. Hai kids, ternyata
ternyata berlatih itu perlu komitmen yang besar ya. Ngomong-ngomong soal komitmen, kakak pernah baca satu hal, yaitu komitmen itu juga artinya adalah setia. Setia melakukan sesuatu yang mau kita capai. Dan ternyata firman Tuhan juga bilang tentang kesetiaan. Ayo kita lihat dulu ya firmannya di Lukas 16 ayat yang ke-10a. Barang siapa setia dalam perkara kecil, kita setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Tuh kan, sampai salah Kak Ivannya. Nah, ayat di atas menjelaskan bahwa hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. Yang menjadi kuncinya adalah setia. Dengan setia, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita semua hal-hal yang besar. Salah satu kesetiaan yang perlu kita latih adalah mengembalikan persepuluhan dan persembahan kita kepada Tuhan. Kakak mau ajak kalian untuk melatih dan dalam hal memberi hari ini. Kalian siap untuk memberi? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar setia untuk melakukan hal kecil, yaitu memberikan persembahan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan mempercayakan kepada kami hal yang besar. Memberkati anak-anak yang ada di rumah, supaya Tuhan semakin memberkati dan melimpahkan berkat untuk anak-anak ini Tuhan. Karena mereka rajin dan setia dalam hal memberi. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi semuanya. Oke adik-adik, kita telah memberi persembahan, sekarang waktunya kita untuk menyembah nama Tuhan. Kakak minta kita siapkan hati kita dan berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Yuk, kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan menyembah-Mu. Kini saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga yang dengar-dengaran, agar kami juga boleh mendengarkan firman-Nya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alkitab terdiri dari 66 kitab sejarah, cerita, surat, dan puisi yang saling berhubungan dan membentuk satu cerita lengkap tentang bagaimana Allah menciptakan, mengasihi, dan menyelamatkan kita.
Saat kita mempelajari kitab Kejadian hingga Wahyu, kita menemukan orang-orang yang bertemu Allah dan hidupnya diubahkan. Sekarang kita akan membahas cerita Alkitab yang luar biasa diambil dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Apa kamu tahu beberapa orang menulis tentang olahraga di Alkitab? Memang tidak semuanya, tapi setidaknya ada satu olahraga kamu kenal. Betul, berlari. Olahraga lari sudah ada bahkan sejak Allah menciptakan manusia. Bahkan Rasul Paulus menggunakan lari sebagai contoh di salah satu suratnya kepada jemaat di Korintus. Dalam pertandingan, semua peserta turut berlari, tapi hanya satu orang yang mendapat hadiah. Tidakkah kamu tahu? Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Rasul Paulus sedang menjelaskan lebih dari sekedar berlari. Tapi pertama-tama kamu harus tahu apa yang kamu lakukan sebelum berlari jarak jauh. Misalkan kamu ingin ikut serta lari maraton. Jarak totalnya 26,2 mil. Tidak mungkin kamu bisa langsung berlari sejauh itu kalau kamu hanya tiduran di sofa selama ini. Jadi, kamu harus menyusun rencana. Ketika aku mempersiapkan diri untuk maraton pertamaku, aku menyusun rencana ini. Aku mulai berlatih 4 bulan sebelum pertandingan, dan aku mulai berlari beberapa mil saja. Ketika kamu sudah punya rencana, kamu harus melakukannya. Artinya kamu harus berlatih jarak pendek, jarak jauh, dan bahkan cross training untuk mencegah cedera. Selanjutnya kamu harus mengisi bahan bakar. Tentu saja banyak minum air, dan kamu perlu karbohidrat baik untuk jarak jauh seperti pisang, dan mungkin seperti spaghetti dan bakso. Dan bagian terakhir dalam latihanmu adalah istirahat. Jika kamu tidak beristirahat dan memulihkan tubuhmu, kamu akan kelelahan dan bahkan mudah cedera. Kamu bahkan tidak boleh berlari sama sekali beberapa hari sebelum maraton. Berlari jarak jauh memang sangat sulit. Tapi Rasul Paulus berkata apa yang kita lakukan sekarang ini jauh lebih penting. Setiap orang yang bertanding berlatih dengan keras. Mereka melakukannya untuk mendapat mahkota yang fana. Tapi kita melakukannya untuk mendapat mahkota abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Rasul Paulus sangat menekankan hal ini. Meskipun kamu tidak merencanakannya, kita sedang ikut serta dalam satu pertandingan sekarang. Kedengarannya aneh. Aku sedang berbicara kepada kalian, dan kalian juga tidak sedang berlari saat ini. Tapi Rasul Paulus sedang berbicara tentang cara hidup dan perjalanannya. Kita fokus pada akhir, yaitu hidup dengan Yesus selamanya. Tapi sementara itu setiap langkah hidup kita juga sangat penting. Yesus mengingatkan kepada pengikutnya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Allah dan sesama. Inilah yang hal penting di dalam hidup kita. Tapi sama seperti kita tidak bisa langsung berlari 26,2 mil tanpa berlari satu putaran lapangan sekolah, kita perlu latihan. Kamu perlu rencana latihan sebelum mengikuti maraton mengasihi Allah dan sesama. Ini adalah 4 hal yang dapat kamu lakukan sebelum memulainya. Mungkin kamu bahkan telah melakukannya. Poin pertama, mendengar. Allah adalah penulis cerita yang luar biasa ini. Dia menulis seluruh pertandingan hidup kita. Jadi hal yang penting adalah belajar untuk mendengar Allah. Artinya belajar dari firman-Nya dan dari pengalaman orang-orang yang berjalan bersama dengan Allah. Kamu juga bisa mendengar dari Allah dan orang-orang di sekitarmu. Ini adalah poin kedua untuk berlatih menghadapi maraton mengasihi Allah dan sesama. Berdoa. Ketika kamu mendengar kata berdoa, kamu mungkin berpikir, kamu tidak perlu berkata-kata khusus untuk berdoa. Kamu dapat berbicara kepada Allah kapanpun, dimanapun, tentang apapun. Seperti kepada ibu atau sahabatmu. Sekarang kita lihat poin ketiga dalam rencana latihan kita, berbicara. Halo semuanya, bagikan kepada orang lain tentang pekerjaan Tuhan di dalam hidupmu. Cara kamu mengasihi sesama dengan lebih baik.
Dan adalah poin terakhir dalam rencana latihan hidup. Hiduplah untuk Tuhan. Biarlah kasih Allah memenuhi setiap bagian hidupmu, di rumah, sekolah, gereja, bahkan ketika ayah menyuruhmu bermain dengan adik meskipun kamu sedang membaca buku. Dengar, berdoa, berbicara, dan hidup. Itulah caramu berlatih mengasihi Allah dan sesama. Seperti Rasul Paulus, lahirlah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kita melakukannya untuk mendapat mahkota abadi. Saat kamu melakukannya, kamu melakukan apa yang di surat Paulus dan memenangkan pertandingan. Wah, kids, ternyata untuk bisa menjadi juara, kita butuh waktu yang panjang dan latihan yang rutin. Nah, hari ini kita belajar hal yang penting, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, yaitu manusia. Ini mungkin tidak mudah, tapi kita harus tetap melatih dan mempraktekannya. Seperti Kak Ivan mempraktekkan untuk lari, ya, berlatih untuk lari. Ada 4 cara yang tadi kita sudah ketahui, yaitu mendengarkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memberitakan tentang kebaikan Tuhan, dan hidup untuk Tuhan. Maka kita bisa menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan manusia. Jadi hal yang perlu diingat hari ini adalah keep practicing what matter most. Nah, mari kita melatih hidup kita untuk mengasihi Tuhan dan manusia. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri tentunya. Mintalah Tuhan untuk membantu kita, memberikan kekuatan agar kita bisa melakukannya. Oke, tetap semangat dan terus berlatih. Bye-bye.